Action. Cam 1, cam 2. Cover aman. Halo. Selamat malam, kembali lagi di Overconsumption Part 5 part 5. Nggak tahu lah, volume udah lupa gue. Iya, jadi buat teman-teman yang nanyain sebenarnya nggak ada. Kan Ini kelihatan nih barnya, jadi volumenya sampai mana. iya, kalau yang gini ya. Iya. Lebih enak. Lebih enak, siap. Oke. Jadi seminggu kemarin kita absen, terus fun fact-nya selama seminggu kemarin kita absen, bukan fun fact sih, kenyataannya nggak ada yang nanyain. Nggak ada yang penasaran, kok nggak syuting? Iya, nggak ada. Kok nggak ada konten? Kok nggak ngupload konten, nggak ada. Nggak ada, tuh kayak orang nggak peduli juga kalau Iya. nulis atau enggak. Tapi enaknya jadinya, oh ini perasaan enak ketika nggak ada yang ngarepin kita muncul gitu kan. Lagi pula emang kita nggak nungguin, misalnya kayak nggak ngarepin orang buat nungguin juga, orang buat arsip kita intinya. Suka-suka, bener. Iya, kalau kalian Kalian. kalau yang nonton senangnya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Betul. Bukan urusan kita. Betul. Masih sama dengan tema-tema sebelumnya, kita akan nge-run through media consumption kita selama seminggu ke belakang, atau kalau boleh bocorin yang seminggu sebelumnya aja kalau ada. Media consumption selain yang ada di HP gitu kan. Selain sosial media, tren dan konten-konten snackable video, bite size, viral enggak. Tai kucing. Enggak kayak gitu. Gue dulu. Boleh. Gua sebentar, nyalain rokok. Gua seminggu dan sedikit ke belakang gua nonton 4 film. Yang pertama adalah film 5 cm per second yang live action. Waktu itu kan gue ngebahasnya cuma animenya doang kan. Dan besoknya gue nonton live actionnya. Terus gue nonton live actionnya. Ini adalah film yang kalau lo, menurut gue ya, kalau lo nggak suka sama animenya atau lo nggak nyangkut banget sama karyanya si Makoto Shinkai, ini akan boring. Ini bakal aneh. Terus ini bakal kayak, film apaan sih ini gitu. Karena kan kayak yang gue bilang, di animenya kan ngejual beauty shot atau gambar yang bagus ya. Di sini juga gitu. Cuman kalau lo suka sama animenya atau fansnya Makoto Shinkai, emang film ini jauh lebih bagus daripada versi animenya. Iya, daripada versi animenya, karena semua ceritanya jadi lebih detail, lebih panjang. Terus karena talent atau karakternya adalah human, jadi lebih kerasa gitu emosinya di film ini gitu, si Makoto Shinkai. Cuman kalau lo nggak doyan, lo akan ketiduran kalau kata gue. Iya, bakal ketiduran karena ya udah gitu aja gitu. Cuman berarti menurut lo mendingan nonton animenya dulu terus live action, atau nggak apa live action? Langsung live action. Wow. Langsung live action masih bisa dinikmatin gitu. Terus yang bikin, kalau lo emang suka karyanya si 5 cm per second ini, dia kan masih pakai soundtrack yang sama ya, yang One More Chance, One More Time. Pokoknya ada lagu ikonik di animenya yang di-recall lagi di filmnya, dan penempatannya bagus banget. Sama persis atau di remake lagi? Di remake lagi tapi placementnya bagus banget. Itu film pertama. Dan karena gue suka animenya, puas banget nonton live actionnya, sesuai dengan apa yang orang bilang gitu kan, kayak yang lebih bagus dari animenya kayak itu. Itu yang pertama, 5 cm per second. Dan gue ada 3 film lainnya yang ini punchline seminggu ke belakang. Yang pertama, gue nonton di Netflix, judulnya White Tigers. Iya, jadi kalau nggak salah di Netflix tuh ada section yang ngomongin film-film yang di Oscar gitu-gitu loh. Oscar nomini. Iya. Lagi rame. Sini aja ambil kursi, langsung masuk, nggak apa-apa. Atau duduk di situ nggak apa-apa. Iya. Iya, dari tadi juga ngomong. Kita kan nggak peduli. White Tigers itu mungkin film India. Film India, terus ya sama lah, kalau film India tuh tema-temanya tuh kayak soal strata sosial, soal orang di daerah kumuh gitu, habis itu dia pengen naik level jadi orang kaya gitu. Si karakter utamanya itu, dia punya statement kalau laki-laki India, atau gua nggak tahu ya tepatnya gimana, cuman orang India tuh hidupnya tuh kayak ayam di dalam kandang ayam gitu. Jadi cuman nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa di dalam kandang itu nunggu disembelih. Dia kayak gitu, karena kemiskinan dan lain-lain gitu. Dan lo tuh cuman bisa ngikut dan nurut sama tuan lo. Jadi secara cerita, dia tuh pertama orang di daerah yang kumuh gitu. Habis itu dia ada tuan tanah di situ, dan dia daftar jadi supir anak si tuan tanahnya. Intinya kayak gitu. Habis itu ya udah, konfliknya soal gimana cara dia buat naikin kondisi ekonominya. Habis itu gimana konflik-konflik di dalamnya. Jadi konflik utamanya tuh
kejadian pada saat jadi si tuan tanahnya dia punya anak, dia jadi supir utamanya. Tapi di keluarga itu dia nomor 2. Ada sopir nomor 1. Oh. Sopir nomor 1 ini coba dia buang atau dia tikung. Kayak parasites dong. Iya benar kayak parasite. Kayak parasites Nah, dong. supir pertama ini tuh ditikung dengan cara dikasih tahu ke tuannya kalau dia adalah seorang muslim. Dicepuin. Iya, dicepuin gitu. Kalau ini tuh muslim nih kayak gitu-gitulah. Naiklah dia ke supir nomor 1. Terus ketika dia iya, nah terus begitu dia jadi supir utama, dia jadi sangat dekat dengan si anak tuan tanah ini. Anak tuan tanahnya itu punya istri. Habis itu pas mereka lagi night out, si istrinya ini posisinya mabok, terus nyetir. Habis itu nabrak anak kecil mati. Nah udah tuh, habis itu konfliknya berputar di saat dia harus bertanggung jawab akan kematian itu karena dia supir. Terus ditanya kan, udah tenang aja kan, kalian adalah bapak ibuku, saya rela buat bla 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 kayak gitu, konfliknya soal kayak gitu. Terus si White Tigers gitu. Cuman ujung-ujungnya dia ngebunuh tuan tanahnya. ngebunuh tuan tanahnya, terus dia bikin usaha soal taksi, terus rental mobil kalau nggak salah, intinya kayak gitu-gitu lah. Gojek namanya. Abis itu kena kasus enggak lah. Kena kasus Chromebook Abis itu kena Chromebook. Ternyata itu ceritanya. Kayak gitu. Cuman di ujung-ujungnya dia ketika bikin perusahaan itu ada sopir dan lain-lain, dia memperlakukan sopir-sopir ini dengan baik, intinya kayak gitu. Cuman buat gua bagus di sepertiga awalnya ketika dia berusaha buat naik ke kastanya gitu. Udah di situ. Sisanya cuman topik yang berulang, habis itu gimana cara dia buat nutupin kesalahan dan lain-lain gitu loh. Lu rating berapa tuh di Letterboxd? 2. Ya bagus, cuman gua kurang kemakan aja gitu sama si White Tigers ini. Itu yang kedua. Cuma engage di sepertiga awal. Iya, gue suka proses di mana dia mencoba. Iya, build up-nya bagus. Ketika dia udah jadi supir ya udah kayak berulang aja gitu. Dia sayang banget sama tuannya, dia yang ituin banget sama tuannya, ya udah kayak gitu-gitu aja. Topik yang udahlah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Kitab Si Jin dan Aliyah kalau nggak salah judul filmnya. Film Indonesia horor. Gue pikir film Malaysia yang nonton. Kitab Si Jin dan Aliyah. Jadi itu tuh kalau nggak salah ada sutradara cewek, Hadrah Dayang Ratu atau siapa, gue lupa namanya. Dia tuh sempat bikin film dan bagus. Gue lupa, Ratu Ilmu Hitam atau apa juga gitu. Topik-topiknya gor-gor gitu mas. Nah Kitab Si Jin juga sama intinya. Soal susuk-susuk, soal santet-santet, dan tokoh utamanya tuh cewek yang main di Home Sweet Loan. Gue lupa namanya siapa. Yang karakter utama? Iya, Home Sweet Loan kan cewek tuh tokoh utamanya yang Sandwich Generation itu. Terus dia jadi pemeran utama juga di situ. Ada banyak karakter-karakter lain juga di film itu, kayak yang di Sakatupo yang jadi siapa mas? Iis yang jadi Iis juga main tuh di situ. Kawai. Iya, Kawai Labiba. Nah intinya itu. Habis itu topiknya soal ibunya dia waktu masih kecil tuh disantet sama selingkuhan bapaknya. Jadi si bapaknya ini punya dua orang yang dibuahi, lalu punya anak. Habis itu waktu dia masih kecil ibunya di depan matanya disantet gitulah. Disantet, terus dia tumbuh besar jadi kayak pembantu gitu, diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Habis itu dia gimana caranya dia ngebunuh satu-satu orang-orang di anggota keluarga itu. Balas dendam karena diperlakukan tidak adil, terus dikata-katain lu anak haram, lu bla 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 kayak gitu. Gore-nya bagus banget. Kitabnya apa? Nggak tahu ada urusan apa di kitab dan si Jin dan Aliyahnya itu. Cerita itu ada kitabnya nggak? Nggak ada. Kenapa judulnya ada kitabnya? Bisa jadi gue yang salah. Cuman sekilas seingat gue namanya Kitab Si Jin. Gue nggak tahu. Itu gore-nya bagus, jump scare-nya bagus, gradingnya bagus, teknis filmnya tuh bagus banget. Produksinya oke banget. Cuman alur ceritanya yang gue ganggu. Atau mungkin karena tema utamanya soal agama Islam ya gitu. Jadi susuknya tuh dikalahkan lewat doa. Terus ada treatment kemunculan hero utamanya tuh seorang ustadz tuh dramatis gitu. Realistis sekali sih. Iya, jadi di bagian itu karena gue nggak relate mungkin ya sama cara dimana susuk dan ritual keagamaan. Iya, cara mengalahkannya sih. Cuman kalau cara mereka nyantetnya tuh bagus. Jadi kayak ada mayatnya tuh disobek di sininya, habis itu orang yang disantet itu matinya di area sini. Kayak gitu-gitu itu bagus. Iya, semacam voodoo-nya tuh bagus, cuman cara mengalahkan santetnya dengan bacaan agama itu gua nggak relate, jadinya gua kurang oke. Makanya gua ratingnya 2 lah.
Dua. Tapi bagus. Gue apresiasi sama tim produksinya. Betul. Itu yang ketiga. Benar, di ceritanya gitu. Dan yang keempat, film yang gue tonton adalah Jembatan Shirotol Mustaqim. Horor mulu nontonnya. Film horor mulu. muncul di Netflix, Jembatan Shirotol Mustaqim. Karena gue ingat waktu di Twitter tuh trailernya tuh muncul kan. Terus kayak, wih bagus nih ngegambarin neraka, ngegambarin Jembatan Shirotol Mustaqim yang katanya luasnya itu cuman sehelai rambut dibagi 7, buat ngedeskripsiin atau menggambarkan kalau lo amalnya nggak baik, lo sesusah itu buat nyebrang. Tapi kalau orang yang amalnya bagus, ya lo lancar aja kayak gitu. Atau lo jago sirkus. Rapi. Bisa kayak gitu, benar. Ya kayak gitu, Jembatan Shirotol Mustaqim yang porsi Jembatan Shirotol Mustaqimnya itu 20% mungkin ya, hitungan kasar gue dari keseluruhan film. Isi filmnya adalah soal pejabat yang kepaksa korup karena disuruh sama atasannya. Tapi ini topiknya menarik karena secara cerita Mas, dia tuh kalau nggak salah ngangkat tsunami di Banten 2019 atau 18 gitu. Gue nggak tahu itu kisahnya apa enggak ya. Cuman dia bilang ada tsunami di Banten. Ada. Nah itu tuh, jadi ngangkatnya gitu. Jadi ada sebuah desa yang secara tanda tangan bantuan pemerintah itu tuh ada digelontorin uang, tapi uangnya nggak nyampe gitu. Ada data fiktif. Kayak yang kejadian baru-baru ini. Nggak tahu makanya. Jadi ada bantuan yang tidak sampai gitu. Ya, saya. Iya. Nah, tokoh utamanya itu satu keluarga di mana kepala keluarganya itu wakil menteri sosial. Dia dipaksa gitu. korupsi itu. Iya, dia dipaksa korupsi. Habis itu di suatu malam, anaknya si Wamen ini tuh dia penggerak aktivitas kepedulian manusia di kampusnya. Habis itu punya istri. Jadi mereka tiga anggota keluarga lah, bapak, ibu, anak. Nah, gitu. Anaknya tuh taunya bapaknya tuh pejabat yang bersih gitu kan. Habis itu di adegan awal si bapak bilang, "Bapak sudah melakukan dosa besar," gitu. Habis itu, "Ayo ikut bapak, kita perbaiki kesalahan ini." Di jalan bapaknya kecelakaan. Nah, udah tuh. Dan sepanjang film isinya soal gimana si anak dan si ibu ini tuh dihantui. Bapaknya bilang, "Bantu bapak nyelesaikan dosa bapak ini," gitu. Jadi sepanjang cerita isinya soal si istri dan si ibu dan si anak ini yang coba menebus kesalahannya, dan mereka datang ke rumah lama mereka, terus sana banyak uang. Ternyata kan uang disimpan di kasur tuh jarang tuh terjadi. Nggak pernah tuh ada yang berapa ada di rumah, betul, cash kelihatan tuh kayak nggak ada. Iya, Jembatan Shirotol Mustaqim kayak gitu tuh setnya. Habis itu ya udah uangnya itu mereka, "Ayo kita perbaiki kesalahan bapak," gitu. Habis itu mereka beliin bantuan sosial, terus mereka berusaha datang ke desa yang sulit digapai itu, nyeret bantuan sosial setrek-trek gitu. Masuk akal buat gua kayak gitu. Ada kejadiannya. Betul. Habis itu ya ujung-ujungnya di 20% itu ditampakkanlah Jembatan Shirotol Mustaqim itu gimana, terus cara mereka nyebrang gimana, terus kalau amal lo baik lo bisa ke surga. Digambarin tuh di situ. Iya Mas. Ada. Iya, nyebrang ke Jembatan Shirotol Mustaqim. Jadi intinya 2 orang itu mati dibunuh sama orang suruhan pemerintah. Kan nggak pernah ya kayak gitu, kayak pemerintah nyuruh orang buat bunuh orang tuh nggak pernah. Ada nyulik-nyulikin aktivis terus bunuh tuh nggak pernah. Cuma di film itu, iya. Cuman omon-omon katanya. Nah di film kayak gitu, intinya mereka si anak sama si ibu ini mati, terus mereka nyebrang Jembatan Shirotol Mustaqim sampai ke surga, berhasil, jembatannya bagus gitu. Terus digambarin tuh surga kayak gimana. Terus si ibunya tuh di surga tidak pakai hijab. Jadi sebenarnya ya udahlah gitu ya. Gua nggak mau memprotes soal itu. Terus ya, kira nggak ada hijab, nggak ada tukang tekstil gitu. Yang ada aja. Habis itu diliatin si bapaknya tuh berusaha nyebrang tapi gagal karena sudah berbuat dosa. Meskipun udah dibayar. Betul. Terus secara cerita Mas, si anak ini tuh gue nggak tahu ya, karena mungkin judulnya Jembatan Shirotol Mustaqim. Si anak ini digambarin juga versi kecilnya gimana. Jadi waktu dia masih kecil, dia tuh ngegambarnya kayak gitu, waktu kecil gambar gunung 2 sawah gitu kan. Nah si anak itu gambar, ini kita bertiga dan kita berhasil nyebrang Jembatan Shirotol Mustaqim. Kok bisa? Kok udah ada penggambaran anak TK? Iya, banyak diskusi kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada adegan di halaman belakang, si anak bilang, "Bapak, ayah, ibu, kita bisa nggak ya nyebrang Jembatan Shirotol Mustaqim bareng?" Terus gue ngerasakan ini normal kayaknya ya, ada anak kecil ngomong kayak gitu ke orang tuanya, atau karena judul filmnya kayak gitu loh.
Udah itu ya karena gue mungkin gak relate gitu kan. Gue lagi lu tidak relate dengan gak film relate, keagamaan itu. betul. Makanya gue ngeratingnya setengah gitu. Buat mengapresiasi tim produksi di belakang film Betul. itu gitu kan. Sama Jadi seperti nilai saya apresiasi, support kayak gitu. Apresiasi dulu. Sama karena 3D atau CGI-nya tuh bagus banget buat menggambarkan surga alias. Ya bayangkan sinetron Indosiar, sinetron laga Indosiar. Iya dengan budget gitu. setengahnya. Iya, gue tahu banget sih. Makanya gue apresiasi banget sama tim produksi di balik itu. Pasti kalian dipaksa buat menggambarkan surga dengan aset yang terbatas dan budget yang dipirit-pirit. Iya. Paham? Jadi Itu asetnya gue rasa ngambil dari Free Pick. enggak, bukan Indonesia Merah Putih atau Merah Putih bla 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 itu. Ini kayak gitu. Jadi itu For all. iya, 4 film yang gue tonton. Terus film gue geser dulu kalau karena gue satu lagi itu cuman buku tapi baru mulai gitu. Oke. Film minggu kemarin gue tuh nonton ada 3 film. Satu film lama banget, nggak lama banget sih, film 2013 atau 2012 gitu. Judulnya Something in the Way. Oke. Itu tuh udah dianggap sebagai lost media sebenarnya di Indonesia. Oh, gue tahu filmnya Reza Rahardian. Film Reza Rahardian, ya itu 2013 Something in the Way. Itu udah dianggap lost media, tapi ternyata ada orang, gue lupa orang Jepang apa orang mana gitu yang dia tuh ngasih link filmnya gitu. Akhirnya semua orang jadi bisa nonton film itu. Gue ingat tuh film Reza Rahardian, Ratu Felicia. Ya, Ya kan betul. ada Ratu Felicia kan. Iya, oke. Ceritanya itu tentang si Reza Rahardian ini, karakternya namanya Ahmad. Dia itu supir taksi yang udah kerjanya manden aja tuh, lu berangkat berangkat kerja nyupir taksi tuh malam pulang lagi. Tapi di sela-sela itu hobi dari si Ahmad ini lumayan nyeleneh, yaitu coli, merancap Kan? kalau bilang ininya bahasanya swasenggama. Swasenggama diri. Ya, karena Senggama tapi sendiri. Itu hobi tapi ya. Hobi. Udah jadi hobi. Dia jadi Oh, hobi. oke. Dia di taksi lagi nungguin penumpang dia. Itu. Terus John kan. dia sampai rumah dia ini nonton video bokep lagi. Habis makan dia gitu lagi. Intinya pokoknya setiap kegiatan yang dilakukan ujung-ujungnya itu endingnya yang dilakukan. Bahkan ada satu adegan di mana dia di dashboard atau di dalam kompartemen taksinya itu isinya adalah bahan-bahan dia coli itu, gambar-gambar seksi itu buat bahan dia coli. Nah, konfliknya itu dimulai ketika si Ahmad ini kan tinggal di rusun itu dia tetangganya itu PSK lah sebut aja, iya Ratu Felicia ini. Itu intinya dia kayak cuma setiap hari atau setiap malam ketika si Ahmad ini balik ke rusun selalu papasan sama si Ratu Felicia ini yang dia susah buka pintu kamarnya, terus dibantuin. Itu pertemuan awalnya sampai suatu saat si Ahmad ini kayak suka banget lah sama ini, sampai dia ngikutin dimana si Ratu Felicia mangkal, dia ikutin situ, dijagain, diikutin ke tempat pelanggannya. Terus dia Jadi Angelonya enggak? nggak jadi Angelonya, dia oke. cuma ngeliatin doang, menjaga dari jauh, mengamati dari jauh, sambil jadi bacol juga tetap. Ujung-ujungnya itu intinya itu. Oke. Nah, konfliknya karena dia semakin dalam sukanya gitu. Ada satu kejadian si Ratu Felicia ini kayaknya mungkin udah ngerasa kayak si Ahmadnya baik ya gitu. Gua kasih jatah deh gitu. Kasih jatah deh, masuk main ke kamar si Ahmad, rumah Ahmad. Udah dia main deh gitu. Nah, kayaknya dari situ Ahmad ngerasa kayak ada potensi nih, gue bisa ngedeketin dia nih, gue bisa merubah dia jadi lebih baik nih. Udah deh itu sampai si Ahmad ini datang ke tempat dia mangkal, Ratu Felicia mangkal, ketemu sama papinya. Terus dia bilang ya, gue mau gue lupa nama karakter Ratu Felicia itu siapa ya, Santi apa siapa gitu. Gue mau Santi nggak kerja di sini lagi gitu. Udah deh konflik tuh, berantem segala macam. Pokoknya si papinya nggak boleh lah gitu. Udah balik ke rusunnya, si Santinya, si ceweknya ini marah-marah ke Ahmad kayak lu tuh nggak punya hak buat ini segala macam, ini hidup gua bla bla bla. Tapi Ahmad tuh tipe yang introvert gitu loh, yang dia pendiam, nggak banyak omong, cuma ya udah dia apain diem gitu. Udah tuh konfliknya udah ribut sama si papinya, ribut sama si Santinya.
Sampai akhirnya si Ahmad ini kayak udah kesel ya. Ini spoiler banget tapi bodo amat. Dia tuh balik ke tempat si papinya dibunuh pakai martil dari belakang, dak, wah keren. Akhirnya dia balik ke rumah tuh kayak, aduh sedih banget. Pokoknya dia kayak ngerasa gue tuh salah apa enggak ya gitu, kayak ada kontemplasi lah dalam dirinya gitu. Udah sepanjang waktu berselang segala macam, Santinya udah balik lagi ke kegiatannya, kehidupannya. Udah si Ahmad juga cuma ngeliatin dari jauh lagi akhirnya setelah itu. Sampai akhirnya di ending itu si Ahmad diikutin sama preman. Yang ternyata gue nggak tahu apa ada hubungannya apa nggak sama papi, tapi mungkin ada gitu. Dan dia ditusuk situ. Ditusuk. Tapi Ahmadnya belum mati. Dia matinya tuh dia masih sempat balik ke rusun, sempat ngunci pintu kamarnya, sempat nonton bokep dulu. Jadi di antara sakratul maut gitu, udah berdarah-darah, udah tinggal napas 1-2 gitu. Nonton bokep apa? Lu mau mati, lu berdarah, lu pulang, lu nonton bokep. Nyawa lu di ujung tanduk gitu ya. Prioritas gua bokep dulu. Udah akhirnya di situ udah mau ending, ternyata si Santi itu ngegedor-gedor kamarnya, kamar si Ahmad. Ya ending bagusnya harusnya kan bisa dibukain atau didobrak kayak apa gitu, tapi nggak kejadian. Akhirnya udah Ahmad mati, Santi pulang kampung, ceritanya selesai. Wah, ketakutan yang bisa jadi relevan loh. Lo tiba-tiba mati pas lagi nonton bokep atau cowok itu. Itu valid. Karena gue sempat baca ya. Ini ada jokes dari stand komedian, gue lupa namanya siapa gitu. Dulu di US itu ada tren namanya self asphyxiation. Jadi lo tuh nyekek leher lo saat lo masturbasi, supaya nggak ada oksigen masuk ke kepala, jadi orgasmenya makin tinggi. Dan banyak orang yang meninggal gara-gara itu. Gara-gara lu nahan napas, bahkan nyampe nyekek diri gitu sambil orgasme gitu terus mati. Klimaksnya total, Definisi klimaks total. Nyawa hilang sampai ujung keluarga tuh. Jadi jangan dilakukan, tapi terserah. Gua agak bingung kenapa itu dianggap sebagai lost media. Maksudnya kayak kenapa sekarang nggak banyak distribusikan, nggak banyak putar lagi gitu. Karena kalau dilihat dari temanya sebenarnya nggak yang tabu-tabu amat gitu. Bahkan sekarang kayaknya udah banyak yang tema lebih dark dari itu gitu. Dan kalau misalkan lu cuma keganggu sama si Ahmad ini backgroundnya tuh sebenarnya emang dia religius. Jadi dia sering ngaji, tapi toli juga gitu. Jadi gua nggak tahu apakah karena itu dianggap jadi karakter yang kurang relevan. Padahal itu nyata. Sangat gak relevan. Enggak, sangat gak relevan. Kita nggak pernah nemu orang yang kayak gitu, yang tiap hari ngaji, yang terlihat religius tapi mesum, nggak ada. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah orang agamis tuh nggak bakal mesum karena dekat sama Tuhan. Kita doang nih yang mesum. Nah, kita yang masuk neraka. Itu kan gue kayak kenapa jadi lost media gitu. Padahal topik-topik kayak gitu tuh masih relevan lah gitu. Ada aja di dunia ini gitu. Nah, ada intermezzo dulu. Mungkin suaranya terlalu besar ya, jadi kita hentikan dulu. Lanjut aja. Kita nikmatin aja dulu. Kencang sih masuknya. Nih. Kan terima. Kok lu tau lagunya? Walau dilanda. Lagu zaman lu ya? Nah, udah aman. Something in the Way dari Teddy Suryaatmaja. 1-5. Gua ngeratingnya kayaknya 3,5 deh. Karena oke lah ya. Karena cukup oke gitu. Sama yaitu terlalu draggy kalau menurut gue, karena ada adegan yang diulang-ulang gitu buat nekenin kegiatannya si Ahmad ini gitu. Sama jokes atau dialognya sebenarnya nggak yang wah banget sih, biasa aja gitu. Cuma emang konteks ceritanya aja yang diangkat, tema ceritanya yang menarik gitu, kayak yang bikin filmnya jadi bahan omongan tuh. Terus yang kedua gue nonton film pendek Oscar nomini juga, judulnya The Singers. The Singers. Baru keluar tuh ya. Iya, itu film cuma 17 menit. Settingnya itu di sebuah bar gitu, di sebuah bar, nggak dikasih tahu di mananya, daerah mana, tapi kayaknya entah di Inggris atau di Amerika gitu. Gua nggak ngerti juga, logatnya nggak terlalu kedengeran gitu. Nah, di bar ini tuh anjing sendu banget. Isinya cuma orang tua, orang-orang kalah, orang-orang murung gitu kumpul bareng
ngobrol juga seadanya gitu, sampai satu waktu ada kayak pekerja gitulah, kayak mungkin dia baru pulang kerja atau apa gitu, dia nggak punya duit, dia cuma punya rokok doang. Ngobrol ke kiri kanan gitu, mau beliin gua bir nggak, sampai dia ngomong kayak, gue nyanyi deh tapi beliin gua bir ya gitu, tapi ke semua orang yang ada di situ. Okay. Sampai ada yang keganggu gitu, bilang kayak suara lu bagus aja gitu, dibilang gitu kan. Nah bartendernya kayak ya udah lu coba nyanyi, kalau orang-orang sekitar bilang bagus, lu gua kasih $100 sama bir segelas. Oke. Udah. Orang-orang di bar itu langsung bilang, ya udah bikin kompetisi aja, siapa nyanyinya paling bagus lu. Sampai akhirnya ada satu bapak udah tua banget gitu, dia pakai oksigen gitu, alat bantu hidung penapasan gitu, tapi ngerokok tetap keren. Nggak ada relevansinya kok Pak, nggak apa-apa emang. Rokok itu napas lo dibantu udah pakai oksigen, tapi ngerokoknya tetap jalan gitu. Nah dia nih kontestan pertama tuh ada orang di pojok kayak dia, gue yakin suara gue bagus gitu, dia nyanyi Holy Night. Holy Night, kayak orang-orang pada apain sih di bar nyanyi Holy Night lo gitu. Dan terus akhirnya dia ya kayak suara gue nggak bagus ya gitu. Udah akhirnya si bapak yang tadi tuh karena si bartender bilang dia tuh sering nyanyi di situ, coba dong nyanyi, gue udah lama gak denger suara lo. Nyanyi deh, dia nyanyi House of Rising Sun, tau gak lo? In Orleans you got a rising sun, ya itu cerita tentang ada satu daerah gitu, rumah bordil lah, kita sebutnya rumah bordil, di mana orang-orang melepas keperjakaan dan menjadi dewasa dari tempat itu gitu. Nah, jadi kayak mungkin itu memori dia. House of Rising Sun. Oh, sesuai dengan judul, oke. Udah tuh nyanyi segala macam, udah kelar. Nggak ada applause, nggak ada apa, cuma kayak oke. Apresiasi aja. Nah, saya susah masih nyanyi. Terus si pekerja inilah yang tadi awal tuh tiba-tiba ada suara piano kan. Piano main banget. Ya. Wah, nyanyi bagus banget. Main pianonya bagus, nyanyinya bagus. Sampai ada yang joget-joget di belakang gitu, mengapresiasinya gitu. Dan lagunya sedih. Gue lupa lagunya judulnya apa, kayaknya lagunya Eric Clapton. Judulnya It Hurts Me Too. Oke. Jadi pokoknya cerita di liriknya itu yang ditampilin itu adalah lo sama pasangan lo yang sekarang tuh sebenarnya nggak bahagia. Jadi kalau lo sakit, gue juga sakit. Wah, pedih banget nih, ambil ngerokok, main piano gitu. Kelar nyanyi, tepuk tangan semua. Wah, bagus gitu. Terus yang beberapa orang bilang, nggak bisa nih, gue ngalahin nih. Oh, jadi kompe semua. Jadi kompe. Terus ada satu adegan di mana ada satu orang itu lagi di kamar mandi ngedengerin suara orang nyanyi itu, terus kayak gue pengen nyanyi tapi kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya dia keluar. Nah, habis si yang tadi pekerja itu nyanyi pakai piano bagus banget, bartendernya kayak langsung, gue kayaknya harus nyanyi sesuatu deh. Kira dia nyanyi ini Unchained Melody yang Oh my love, my darling, I hunger to touch you. Gitu. Jadi intinya kayak di saat dia nyanyi, si bartendernya nyanyi, wah suaranya bener-bener yang soulful gitu, kayak sedih banget. Tapi di backgroundnya tuh foto-foto dia sama keluarganya ditampilin gitu. Udah deh, sampai di akhir nyanyi si bartender, semua orang langsung meluk si bartender itu kayak kuat segala macam. Jadi intinya sepanjang film itu isinya adalah orang-orang kalah yang berusaha menyenangkan dirinya lewat lagu sedih dan menghibur satu sama lain. Kayak adu kesedihan gini. Itu kerasa sih kayak maskulinitas lo di situ yang nggak berlaku aja gitu. Kalau orang sedih, orang sakit hati, semua sama gitu. Mau backgroundnya apa, mau lo dari mana, kalau lo sedih ya sedih aja. Udah sedih. Dan semua orang bisa ngerasain kesedihan lo gitu. 17 menit gue tidak terbuang sia-sia di situ. 1 sampai 5? 4,5 gue kasih. Nice tuh. Hampir 5. Kalau aja ini pet peeve aja sih. Jadi pas ada beberapa adegan tuh di mana cuttingannya tuh jelek. Ada kayak scratch gitu kayak apa nih? Gue ulang lagi, gue pikir kayak emang switch adegan aja, tapi cuma itu doang yang jelek gitu. Itu aja sih yang bikin setengahnya berkurang. Itu The Singers. Satu lagi gue nonton film dokumenter award nominee juga, Oscar nominee juga, judulnya The Perfect Neighbor. Oke. Oh iya, ada tuh ya. Ya, premisnya sebenarnya ini ada dokumenter tentang
ada Tetangga. tetangga di satu blok gitulah, kulit putih. Tetangganya itu kebanyakan kulit hitam. Yang kulit hitam. Nah, si tetangga kulit putih ini ngerasa terganggu mulu sama anak-anak yang main di depan rumahnya gitu. Jadi tiap hari tuh nelponin 911 mulu. Tiap hari nelponin 911 bilang kayak keganggu nih anak-anak berisik, kadang-kadang main di halaman rumah gue padahal ini private property bla bla bla, padahal ya dia nyewa di situ, bukan rumah dia gitu. Jadi private property sebagian itu doang mungkin ya, kayak halaman atau rumah dia. Cuma kan halaman lainnya tuh masih Punya buat orang publik lain, iya, gitu, buat publik gitu. Nah, dia ngerasa keganggu sama itu. Tiap hari diteleponin. Jadi adegan dokumenternya itu ya tiap hari si polisi datang nanyain ini ada apa lagi sih hari ini, nanyain tetangga-tetangganya ada apa lagi sih gitu. Udah ditenangin segala macam. Si neighbor from hell ini emang rese banget. Dikit-dikit curigaan, dikit-dikit kayak khawatiran. Bahkan kayak dia menuduh ada anak sekitar situ yang berusaha buat ngerusakin mobilnya, bawa naikin anjing ke mobilnya. Tetangga gitu. rese aja. Tetangga rese aja, tetangga rese. Nah, suatu saat ini udah agak panjang tengahan gitu. Suatu saat udah mulai klimaks nih. Si tetangga kulit putihnya ini cekcok gitu. Dia ngambil iPad punya anak itu, anak yang sekitaran itu, tetangga itu. Maknya nggak terima dong, dikonfront lah segala macam, mau disamperin, kayaknya digedor atau di apa gitu. Soalnya yang kita dengar tuh cuma suara doang, audionya tuh suara doang, CCTV-nya tuh dari suara doang. Adegan yang di rumahnya itu nggak ada. Dar, suara tembakan. Jadi si ibunya ini ditembak sama si tetangga rese ini. Wah, udah tuh langsung lu telepon 911 semuanya belum datang. Si namanya Susan nama si neighbornya ini. Si Susan ini juga sempat telepon 911 bilang kalau yes gue nembak orang tuh, pokoknya datang sini. Udah kasusnya itu bergulir di pengadilan. Tapi ini yang injustice-nya di sana ya, kayaknya injustice-nya di sana. Si Susan ini tuh masih dikasih kesempatan buat lu balik ke rumah, ngambil barang-barangnya, lo masih dikasih kesempatan buat kayak keluar, nggak ditahan dulu gitu. Itu yang bikin community-nya jadi agak kayak, kok lu udah ngelakuin kesalahan kayak gini masih mati itu yang ditembak? Mati akhirnya, mati di malam itu juga, nggak sempat selamatin. Ini kayak, kok bisa lu, apa gara-gara lu kulit putih akhirnya kayak gini gitu. Enggak tuh. Sepanjang itu gue ada satu hal yang satu scene yang bikin gue kesel banget sama si Susan ini. Dia udah diinterogasi nih di ruangan polisi, tuh udah kayak udah dapat kesimpulan kalau ya udah lu tuh udah bersalah, lu udah nembak orang, lu udah punya senjata. Ya udah lu sekarang ditahan ya. Terus dia bilang kayak gini, I'm sorry I cannot, gua nggak bisa. Nggak bisa kenapa, lu udah salah anjing. Gua tuh kayak anjing nih orang emang nyebelin sakit. sih. Itu udah sakit. Emang nyebelin sih. Udah sampai situ udahlah, adegan-adegannya cuma kayak in memoriam buat si yang meninggal segala macam. Akhirnya dapat keputusan, ada pengadilan juga, polisi-polisinya konfront kalau iya emang si Susan ini tiap hari nelponin, ngerasa keganggu bla bla bla. Dan anak-anak sekitarnya juga sebenarnya nggak yang aneh-aneh banget, cuma main ribut aja, anak kecil aja. Ribut anak kecil aja. Polisi-polisi yang lain juga ngasih testimoninya gitu. Sampai akhirnya keputusan verdiknya dia dihukum 25 tahun penjara gitu. Jadi ini kasusnya kayak dapat sorotan lagi kali ya setelah filmnya tayang gitu. Injustice di situ. Sama ada, gue lupa yang disorot banget tuh hukum apa, tapi kayaknya hukum pemilikan senjata api sih. Stay on law, gue lupa. Pokoknya ada di cerita itu. Akhirnya itu di visit lagi lah si hukumnya itu, supaya nggak kejadian serupa ada lagi. Jadi itu 3 film yang gue tonton. Satu Something in the Way, The Singer sama Perfect Neighbor. Gue nggak baca buku yang kemarin si Funicula itu. Kasih tahu Funicula. Premisnya sederhana, ceritanya sederhana banget. Cuma ada di satu lingkup kafe doang. Cuma karakter yang dibangun di situ tuh menurut gue menarik, bagus. Masih ada iya. Itu di orangnya tuh. Bagus, premisnya nggak panjang, jadi kayak lu sekali duduk bisa lah
nyelesain. Iya. Gue nyelesain kayak 2 jam gitu. 300 nggak sampai 300. Nggak nyampe 300 halaman pokoknya. Itu enak di ininya. Lu dia karena nggak banyak karakter jadi lu nggak bingung Iya. ini ketemu siapa ini ketemu siapa. Bener. Meskipun awalnya mungkin agak canggung karena nama karakternya tuh bahasa Jepang. Betul, buat ngingat-ingatnya gitu. Iya, karena kan Akei lah siapa. Orang Jepang tuh punya 2 nama yang kadang-kadang lu dipanggil nama depan, kadang-kadang dipanggil nama belakang. Iya. Kalau lagi akrab gitu. Jadi itu doang paling baterainya habis atau gimana nih? Masih 10%. Oh. Cepat kalau gitu. Funicula udah gua beres. 1 sampai 10. 9 sih. Bagus, Simple. Funicula. Simpel Funicula. Terus gua udah enggak baca buku apa-apa lagi dan gua enggak banyak dengerin musik juga. Musik gua yang gua dengerin musik ambience doang. Sama ini playlist jazz yang ada di YouTube. Jadi Biar gua fokus, biar fokus aja Oh, udah. oke. Itu doang paling. Lu apa lagi buku yang Gua buku baru mulai baca, judulnya The Midnight Library, Mas. Tapi baru mulai. Jadi kayaknya itu novel luar kalau atau adaptasi gua nggak tahu karena karakter utamanya itu namanya Norasid. Gua baru mulai baca. Secara premis itu ceritanya Norasid adalah orang depresi gara-gara dia banyak melewatkan kesempatan yang harusnya bisa diambil dan itu banyak banget. Kemudian di suatu malam saat dia mau merenggang nyawa, dia tiba-tiba ada keajaiban, ketemu sebuah bangunan yang itunya tuh perpustakaan dan tiap buku yang ada di perpustakaan itu adalah versi lain dari dirinya. Kalau dia mengambil kesempatan yang dia lewatkan. alternate universe lah. Iya. Karena secara cerita kan dia depresi gara-gara melewatkan banyak kesempatan gitu. Misal dia harusnya ngeband lah, dia harusnya nikah sama ini dan lain-lain. Pokoknya bentuk kehidupan lain yang dia sengaja lewatkan. Dan di tiap buku itu tuh secara cerita lu bisa ngejajalnya gitu. Dan tapi gue baru mulai tapi dari chapter awalnya iya udah menarik gitu kayak ih lucu juga nih gitu kan. Itu gue baru mulai The Midnight Library. Kalau lagu gue nyampur tapi ada 3 lagu yang menarik buat gue dengerin dan gue suka. Yang pertama adalah lagunya teman gue yang baru rilis, judulnya Selatan Jakarta. Karena satu itu teman gue, 2 lagunya emang bagus. Dan kenapa gue bilang bagus karena yang gue tahu orang ini tuh orang yang menye dan mellow tapi bikin lagu bahagia gitu, penuh pengharapan gitu. Jadi kayak ih tumben gitu. Dan lagunya juga enak gitu. Selatan Jakarta, Hazairin. Habis itu gue dengerin lagunya Bianca Dimas sama Denelwan. Judulnya Sejauh Mata Memandang. Kayaknya itu lagu banyak lewat di TikTok atau di mana, tapi lagunya enak banget, ringan gitu. Karena Bianca Dimas lagu-lagunya juga enak. Tapi yang Sejauh Mata Memandang kalau lo dengerin itu enak juga gitu. Terus sama lagunya Joji Last of the Dying Breed apa ya? Di album barunya gitu. Itu bagus banget. Lagunya temponya cepat. Soal marah tapi enak buat didengerin. Jadi lo marah yang menyedihkan gitu, tapi itu enak. Jadi itu 3 lagu yang menurut gue enak buat didengerin dan kasih waktu buat denger lagu itu. Oh dengerinnya deh kalau misalkan kalian mau fokus kerja, dengerin musik vaporwave yang supermarket. Vaporwave. Jadi itu suara-suara ambience yang biasa lu denger di supermarket. Jadi kayak lu kerja sambil kayak jalan-jalan di mall aja rasanya. Yang gue lakuin. Gitu Dah. aja paling. Ya paling itu doang. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Amin. Kalau ada waktunya. Gak usah ditungguin ya. Ya nggak usah ditungguin. Dadah. Cut. Come.